Oke, urang buka wae nya Pak Ucu Padan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Bapak-bapak semua, hari ini kita akan sidang online untuk bahan Nabilah. Bahas sidangnya kita jadi 3 segmen ya. Jadi pertama kita mau pembukaan dulu, setelah itu bahas presentasi 10-15 menit ya. Kemudian ya Pak. Ada tanya jawab. Dan terakhir kita voting. Oke. Nah, Bapak-bapak semua, bahas ini punya judul namanya Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap transaksi non-tunai menggunakan e-wallet. Bahas ini termasuk peserta mahasiswa yang rajin Pak ya selama beberapa bulan ini benar-benar memenuhi WA saya gitu ya. Makanya sekarang mah pokoknya Pak Ucu ya, itu kalau saya bikin itu kertas bimbingan tuh tanggalnya masukin tanggal WA aja semua tuh. Pokoknya pinuh pokoknya mata. Ya. ya bahaya itu yang di kartu bimbingan kamu tuh tanggal WA kamu semua tuh. Ya saya masuk. Iya Pak, betul. Supaya ada catatan sejarahnya gitu ya. Oke Bapak-bapak semua, mangga Baha waktu dan tempat buat presentasi ya. Silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Baha Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Halo Baha. Jadi ketutup lagi. Cok buka dulu. Iya Pak. Udah kelihatan. Sip. Oke Pak. Loadingnya lumayan. Ya, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang judulnya Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Transaksi Non-Tunai Menggunakan E-Wallet. Latar belakang kenapa saya melakukan penelitian ini, karena sebelumnya telah terjadi pandemi COVID yang sebenarnya masih berlangsung sampai sekarang. Berawal dari akhir tahun 2019, pandemi ini disebabkan oleh virus corona jenis baru, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Virus corona ini kan menyebar melalui droplet, juga banyak menular itu melalui barang yang banyak disentuh oleh orang. Protokol kesehatan sebagai tindak pencegahan penularan yang wajib dilakukan antara lain kan menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun,
menghindari kerumunan dan melestarikan benda yang sering disentuh bersama. Menghindari kerumunan itu kan berarti menjaga jarak aman dari orang lain, terus juga mengurangi menyentuh benda yang disentuh bareng-bareng gitu. Salah satu barang yang sering disentuh bersama oleh banyak orang itu kan uang. Nah, di situ uang diduga menjadi salah satu media penyebaran virus corona. Oleh sebab itu, transaksi cashless sangat dianjurkan untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, salah satu transaksi non-tunai itu adalah e-wallet. Di masa pandemi ini, e-wallet mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian identifikasi masalahnya di sini karena e-wallet itu kan mengalami perkembangan yang signifikan di masa pandemi. Di sini yang diteliti adalah apakah si peningkatan penggunaan e-wallet itu ada hubungannya dengan dipengaruhi oleh implementasi protokol kesehatan COVID-19 atau tidak. Rumusan masalahnya ini berdasarkan pemodelan yang nanti dijelaskan ya. Apakah implementasi protokol kesehatan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan e-wallet? Apakah persepsi kemudahan e-wallet berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan e-wallet? Dan yang ketiga, apakah persepsi kemanfaatan e-wallet berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan e-wallet? Batasan masalahnya, di sini penelitian dilakukan hanya kepada masyarakat Bandung Raya yang dijelaskan dalam Perda Provinsi Jawa Barat nomor 12 tahun 2014. Bandung Raya itu meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Nah, ini pembahasan teori hasil penelitian yang relevan. Jadi, selama pandemi COVID-19 ini, ada perubahan dari consumer behavior. Ada 4, yaitu consumer cenderung stay at home. Jadi, melakukan belanja dari rumah, terus beli makan juga untuk dimakan di rumah. Kemudian ada back to the bottom of the pyramid. Di sini konsumer lebih memprioritaskan kebutuhan primer. Lain dan juga dari untuk belanja secara sama pedagangnya langsung. Kemudian ada persentase pembayaran yang dilakukan selama pandemi. Di sini ada perbandingan offline store dan online store. Selama pandemi ini, kalau offline store masih tetap nilai tertingginya oleh uang tunai yaitu 39%, e-wallet ada di angka 16%. Sedangkan online store di sini tingkat tertinggi ada di e-wallet. Pembayaran e-wallet lebih banyak dipilih yaitu sebanyak 44%. Survei ini dilakukan oleh Markplus. Kemudian ada perbandingan juga di sini survei nasabah oleh Markplus. Transaksi transfer antar bank cenderungnya menurun di COVID-19. Jadi sebelum datang COVID dan setelah COVID ini terjadi, pandemi COVID, justru menurun gitu. Sedangkan top up e-wallet yang dilakukan nasabah itu naik dari 38% menjadi 40%. Nah, yang terakhir ini adalah ada hasil survei Snapchat terhadap pengguna e-wallet Indonesia. Yang paling tinggi itu ada ShopeePay, jadi 68% di September 2020, kemudian meningkat di Desember menjadi 72%. OVO cenderungnya turun, GoPay turun, Dana turun, tapi Link aja ada kenaikan di sini. Nah, kerangka berpikir hipotesis penelitiannya di sini menggunakan teori TAM. Teori TAM itu dikembangkan oleh Davis. Ada 2 faktor persepsi manfaat yang dirasakan dan juga ada kemudahan di sini, kemudahan perceived ease of use. Jadi teori TAM itu kan penerimaan pengguna terhadap sebuah teknologi. Nah, kedua faktor tersebut yang mudah disebutkan tadi dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya dimanifestasikan dengan faktor sosial, faktor budaya, dan faktor politik. Nah,
Ini model teori TAM. Model yang pertama sebelum dimodifikasi seperti itu. Model aslinya ada external variable yang mempengaruhi perceived usefulness dan perceived ease of use. Kemudian itu mempengaruhi behavioral intention dan kemudian mempengaruhi actual system use. Maaf. Ya, jadi di sini setelah dimodifikasi eksternal variabelnya diisi dengan implementasi protokol kesehatan COVID-19. Karena implementasi protokol kesehatan COVID-19 itu kan ada faktor sosial, terus ada faktor ekonomi, dan juga budaya juga ada. Jadi yang paling berpengaruh kan di sini sosialnya tuh jadi apa sih, masyarakat tuh cenderung menjaga jarak gitu. Hipotesis penelitiannya yang pertama ada H1, implementasi protokol kesehatan COVID-19 berpengaruh positif terhadap kemanfaatan penggunaan e-wallet. H2, implementasi protokol kesehatan COVID-19 berpengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan e-wallet. H3, kemudahan penggunaan e-wallet COVID-19 berpengaruh positif terhadap kemanfaatan penggunaan e-wallet. H4, kemanfaatan penggunaan e-wallet berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan e-wallet. Dan H5-nya kemudahan penggunaan e-wallet berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan e-wallet. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Di sini dilakukan pengumpulan datanya dengan survei kuesioner. Nah, instrumen penelitiannya di sini variabel yang pertama adalah kemanfaatan e-wallet. Indikatornya ada ketepatan transaksi, kecepatan transaksi, mendapat promosi, dan dapat mengatur keuangan. Di situ ada item pertanyaannya. Terus kemudian notasi KF1, KF2, KF3, dan KF4. Variabel kemudahan e-wallet, ada indikator kemudahan penggunaan, kemudahan transaksi, kemudahan isi ulang, dan menggunakan KU. Suaranya nggak terdengar lagi. Internetnya nge-lag dan ada. Ya, Pak? Nge-lagging aja. Ya udah ada. Suaranya di sini. Halo Bah. Ya, Teknik analisis datanya menggunakan metode struktural scaling, partially square, atau PLS. Aplikasi yang digunakan di sini pakai Smart PLS. Alasan digunakan SMPLS karena modal penelitian dapat menunjukkan lebih dari satu variabel. Data tidak multivariat normal, kemudian sampelnya juga kecil, dan yang terakhir modal penelitian bisa melibatkan item formatif atau reflektif. Tapi di sini saya menggunakannya pakai reflektif. Hasil dari pembahasan. Ini adalah responden yang sudah mengikuti penelitian. Ada laki-laki 32%, perempuan 68%, kemudian rentang usia paling banyak di 15 dan 25 tahun ada 58%. Kota kabupatennya semuanya ada kecuali Sumedang. Di sini tidak ada responden dari Kabupaten Sumedang. Dan pendidikan terbanyak ada di diploma atau sarjana dengan jumlah 50%. Pekerjaan paling banyak dari responden ada pegawai swasta 57%. Kemudian sumber pendapatan mereka paling banyak ada di gaji bulanan, berarti sesuai dengan pegawai swasta kan 64%. Dan pendapatan responden paling banyak ada di kisaran
di bawah 1 juta. Karakteristik penggunaan e-wallet dari responden. Jadi responden itu mengalami peningkatan pengguna e-wallet dari sebelum COVID-19 100 orang itu 90 orang pengguna dan 10 bukan. Setelah pandemi COVID-19 menjadi 98 orang pengguna dan 2 orang menjadi bukan pengguna e-wallet. Ini perbandingan jumlah ya, pengguna e-wallet. Pak. Sudah 10 menit, 5 menit lagi ya. Oh, udah, Pak. 5 Iya, Pak. menit lagi. Ya. Ini perbandingan jumlah pengguna e-walletnya. Jadi di sini mengalami peningkatan sama seperti yang dilakukan tadi. Ada ShopeePay itu meningkat, GoPay juga meningkat, OVO turun, Dana meningkat, Link aja di sini turun. Nah, kemudian ini skema modelnya seperti ini. Ini konversi diagram jalur kebersamaan. Seperti ini. Nah, ini hasil pengujiannya. Untuk nilai AVE yang ini. Nilai AVE digunakan untuk uji validitas konvergen. Karena nilainya semua di atas 0,5 berarti semuanya valid. Ini ada nilai cross-loading yang ini. Dan juga composite reliability. Uji validitas diskriminannya menggunakan nilai cross-loading. Ini ada blok-bloknya di sini, seperti ini. Nah, nilai cross-loading yang diharapkan itu di atas 0,7. Tapi kalau menurut Imam Ghazali, nilai autoloading antara 0,5 sampai 0,6 sudah dianggap cukup untuk uji validitas diskriminan. Lalu ada Cron Batch Alpha, ini nilainya yang ini. Internal Consistency Reliability itu uji reliabilitas yang lain. Jadi menggunakan Composite Reliability dan Cron Batch Alpha. Nilai yang dianggap memiliki reliabilitas yang baik adalah antara 0,6 sampai 0,7. Ini ada F. Wah. Di sini semuanya kemudian ada R-square dan ini R-square untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nah, nilainya sebagai berikut. Semuanya udah di antara 0 sampai 1. Ada yang masuk kategori moderat dan lemah, tapi tidak ada yang kuat. Kemudian ini ada terakhir PET coefficient. Nah, nilai PET coefficient bergeser antara min 1 hingga plus 1. Kalau semakin tinggi, semakin mendekati plus 1. Yang semakin mendekati min 1, hubungan tersebut bersifat negatif. Tapi di sini semuanya di atas 0. Tidak ada yang negatif. Terakhir, uji hipotesis. Di sini membandingkan antara nilai tes statistik dengan T-tabel. Hasilnya seperti ini. Semuanya memberikan hasil HO ditolak dan HA diterima. Ya, terima kasih. Kesimpulannya berarti karena tadi semua hasil uji hipotesisnya positif, berarti berpengaruh persepsi pengguna itu dipengaruhi oleh implementasi protokol kesehatan dan juga persepsi pengguna terhadap kemudahan juga dipengaruhi oleh implementasi protokol kesehatan. Dan karena itu berpengaruh juga nanti tadi dari hasil uji hipotesis berarti
Baha. Halo? Ya, udah ada lagi. Ya, halo Ya, Pak. sip. Udah? Selesai? Sudah Pak. Oke. Dimatiin aja itunya apa, slide share-nya supaya nggak makan bandwidth. Oke, alhamdulillah Ya Pak. presentasinya pas 15 menit. Eh, Mangga Pak Ucu, Bapak Dani, silakan bila ada yang mau ditanyakan ke Baha. Mangga Pak Ucu. Pak Ucu, Pak Dani. Mangga Pak Dani, mangga. Lamun suhu teh Pak tunjuk-tunjuk gitu sok kita. Pak Ucu dulu. Deg-degan Pak. Baik. Mangga. Baha. Assalamualaikum. Iya Pak. Oke, Baha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak. Baha ini nanti tolong selalu dicantumkan sumber ya. Sumber Oh data iya Pak. sekunder seperti ini nih. Jumlah penduduk Bandung Raya. Ini dari mana sumbernya? Iya Pak. Seperti tabel 5.1 dan mungkin yang lainnya ya. Masih banyak yang lainnya. Iya Pak. Ya, selalu karena ini saya baca tidak ada sumber data di sini. Contoh jumlah penduduk Bandung Raya, Kota Bandung sekian jiwa. Nah, ini dari mana sumbernya ya? Nah, Ya. kemudian ini respondennya ada berapa orang? 100. Ada 100. Ya. Dari populasi berapa? Halo Bah, ngelag lagi? Ngelag wae, ngelag. Ngelag wae. Hanya ngelag. Apa ya? Terus ngelag. Ya. Ya. Bah, Ya. dari berapa banyak populasinya ini? 100 itu. Ya. Ya. Dari berapa banyak? Ini kan respondennya 100 orang. Ya. Mewakili enggak 100 ini? Kalau dipresentasikan. Mewakili Pak. Mewakili. Karena saya ya sebenarnya udah nyebar tuh hampir 1.000 orang. 1.000 orang tapi ya, yang isi. Ya, mereka nggak ngisi. Harusnya sambil Ya. dikasih sembako coba. Pasti pada mau. Sebenarnya gini Pak, saya kan wawancara juga sama sebagian orang. Memang sebagian mereka tuh emang pakai, sebagian lagi mereka nggak pakai gitu, nggak pakai e-wallet. Jadi emang saya kan ngincernya, jadi dari sekitar berapa ya, 80 orang, saya tuh 50 orang ditanya langsung gitu. Terus, katanya nggak pakai gitu, jadi nggak ngisi gitu Pak. Nah ini kalau saya lihat di tempatnya di mana nih, di Cimahi ya? Bandung Raya. Bandung Raya. Ini ngambil sampel nggak yang diwawancara itu dari Kota Bandung berapa orang, Kota Cimahi berapa orang yang wawancara langsung? Kalau yang wawancara langsung yang paling banyak dari Kota Bandung sama Kabupaten Bandung. Yang Kota Cimahi ada cuman 1, yang dari Kabupaten Bandung Barat juga cuman 1 Pak. Dari sekian jumlah banyak jiwa ya? Iya. Nah itu menyebarkan kuesionernya lewat apa? Lewat media sosial Pak. Media sosial. Iya. Oke, di situ nggak ada kita kan harus nggak bisa mengetahui dari Bandung berapa banyak gitu kan, dari Cimahi berapa banyak yang ngisi, mencantumkan itu enggak?
Ada, Pak, ada. Ada Di draftnya ada. di draftnya. Iya. Di halaman berapa? Bentar, Pak, saya lihat dulu. Mhm. Mhm. Yang kota itu di halaman Mm, 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 mm. Nah, ini 35. 35. Ya, Yang ada grafik ya? ada diagram di situ, Pak. Kota Iya, kabupaten. yang ada grafik bukan? Iya, Pak. Yang ada grafik ya? Yang ada Iya. grafik karakteristik rentang usia responden. Iya, rentang Halaman usia di bawahnya ada kota kabupaten, Pak. di bawahnya oke, kota kabupaten. Ini jumlah yang mengisi. Iya. Eh, kalau yang di capture coba di lampiran itu kan ada capturean formnya ya. Di lampiran. Di halaman berapa di mana itu ya? Orang itu mengisi. Oh ini ya, ada rentang usia kota kabupaten ya di sini. Ya, udah ada. Udah ada di lampiran halaman 86. Oh iya, Pak. Ya, jadi ini dari 1000 ini cuma kembali yang mengisi itu cuma 100 orang. Cuma Apa, Pak? 100 dari berapa Iya. ribu? Itu tadi bisa mengetahui sekian ribu yang disebar, yang ngisi cuma 100 dari mana tahunya itu? Itu kan dari media sosial. Kan karena saya paling banyak tuh nyebarnya di grup, Pak, di grup WA. Di situ kan Oh, ada di jumlah grup. peserta. Oke. Jadi saya targetnya harus berapa orang kesebar gitu. Mm-mm. Jadi Terus ada yang belum kesebarnya sisanya japri satu-satu yang belum di grup itu. kalau wawancaranya wawancara langsung tatap muka Ya, atau via telepon atau langsung, via Pak. langsung tatap muka langsung. Jadi iya, orang yang saya temui langsung. Jadi saya kan sebagian saya berharapnya ketemu terus minta tolong dong diisi gitu. Nah, sekalian tanya-tanya gitu, Pak. Ada dokumentasinya nggak foto-fotonya waktu wawancara? Oh, kalau itu mah nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Tapi Iya. prokes dilaksanakan. Iya, karena sebagian saya laksanain di kantor, sebagian di sekitar tempat tinggal gitu, Pak. Sekitar tempat tinggal. Kalau yang tadi, yang dari tempat tinggal di mana? Tinggal di Kabupaten Bandung, di Cimahi. Oke, Di Cimahi, Ciwidey. Ciwidey itu yang diwawancara oleh Ya, kebanyakan di tempat tinggal tadi, yang di luar tempat tinggal. jadi kalau saudara ada yang main juga sambil tanya-tanya gitu, Pak. Ada yang dari Katapang, terus Kalau yang yang dari Cimahi juga sempat jadi ditanya-tanya, tapi maksud ya, yang luar kota itu, yang tadi di luar domisili itu wawancaranya ketika datang ke sana, ke Ciwidey. oh enggak, kalau yang itu kan di kantor, Pak. Kalau di kantor kan orangnya dari mana-mana gitu. Oke, orang dari mana-mana. Di kantornya Iya. apa sih? Di PT Kartika Inti Sejati di Cijerah, Pak. Oke, itu berarti karyawan. Iya, saya karyawan. Oh, enggak, maksudnya yang diwawancara. Nanya-nanya sama karyawan. Iya, sama karyawan. Cuman karyawan itu di domisilinya bukan di situ gitu. Iya, jadi karyawan tuh ada yang domisilinya dari Bandung Barat, ada yang dari Cimahi, ada yang mereka emang tinggal di kota Bandung. Iya. Oh, jadi wawancaranya bukan datang ke Sumedang nanya-nanya ke orang di sana, enggak ya? Oh, tidak, Pak, itu mah. Tidak ya. Jadi aji mumpung di situ ya. Iya.
Nah, itu yang diwawancara ada berapa total? Total ada 20 orang, Pak. Ada 20 orang. Ada nggak lampiran hasil wawancaranya? Oh, nggak ada sih, Pak, karena cuman lisan aja. Betul. Nah, tapi kan kita harus tahu apa sih yang ditanyakan sebetulnya. Nah, coba dilampirkan. Ya, tidak Oh, boleh, sekedar Pak, boleh. melalui Google Form aja. Gitu. Iya, Pak. Karena kan itu juga sebagai dasar untuk mengambil keputusan kan. Iya. Oke, nah sekarang gini, boleh dijelaskan bagaimana cara menghubungkan hasil dari kuesioner ini, kuesioner yang melalui Google Form dan hasil wawancara. Oh iya, Pak. Sejauh mana manfaat dari hasil wawancara ini terkait keputusan yang diambil, sehingga bisa memutuskan bahwa e-wallet ini banyak digunakan di masa pandemi ini. Sebenarnya hasil wawancara itu nggak terlalu saya masukin ke sini sih, Pak. Cuman buat pendukung saya aja. Nah, itu buat apa? Di dalam riset ini sebagai apa tuh data hasil wawancara itu? Apakah dibuang begitu saja? Sia-sia kan kalau nggak dipakai gitu hasil wawancara itu? Itu kan Oh buat iya, apa Pak. ada wawancara kalau nggak digunakan datanya? Itu maksud saya. Iya, Pak. Ya Nanti kalau emang, saya jadi artinya kalau emang cuma ngambil datanya dari kuesioner yang disebar melalui Google Form tadi, nggak usah ada wawancara. Buat apa kalau gitu? Oh iya, Pak. Ya kan? Minimal walaupun presentasinya kecil kan harus itu ada nggak sih manfaat dari wawancara itu, gitu kan? Iya. Gitu. Nah di sini kan disinggung nggak dalam laporan ini hasil wawancara itu? Ada nggak keterkaitannya? Eh, Sebenarnya sih nggak berkaitan langsung ya, Pak. Itu cuman karena kan kalau saya nyebar kuesioner lewat media sosial, saya nggak ketemu sama orangnya langsung gitu. Jadi Betul. pengen dengar aja pendapat mereka gitu. Nah sekarang hasil dari wawancara itu buat apa? Untuk Buat apa? saya, iya sih. Jadi Hmm? nggak langsung buat penelitiannya gitu. Cuman buat saya sendiri aja. Nah terus ngapain dilakukan kalau nggak dipakai? Iya, Pak. Kan gitu. Iya. Ya, jadi kalau emang dilakukan wawancara, otomatis kan kita butuh data juga tuh dari wawancara secara langsung. Karena kan pada dasarnya kuesioner juga kan wawancara sebetulnya, ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, cuman emang sudah dibatasi gitu jawabannya apa saja yang harus dipilih dan secara tidak langsung tetap muka. Nah, maka dari itu coba di sini kalau emang ada hasil wawancara itu coba dibuatkan atau dikaitkan dari hasil wawancara ini dengan munculnya suatu conclusion tadi. Kalau kita lihat Iya, dari, Pak. dari model penelitiannya kan, model penelitian di beberapa itu. Ada model, itu kan ada Iya. conclusion ya, ada kesimpulan gitu kan. Otomatis kesimpulannya Iya. diambil kan dari hasil wawancara Iya. dan apa namanya? Dan dari kuesioner. Wawancara itu termasuk data apa? Primer atau sekunder? Sebenarnya saya sih nggak masukin wawancara sebagai data primer, Pak. Data primer kan? Iya, Oke. harusnya. Nah, sedangkan di sini kan Wawancara dia nggak masuk Pak Ucu. nggak Jadi masuk. yang primer itu diambil dari Google Form-nya. Nah, Dari berarti kan nggak perlu dibahas ada wawancara. nah itu aja Oh Pak iya, poinnya. Ya, jadi tadi kan menyampaikan ada wawancara juga dari kota ini sekian orang dari. Nah itu kalau emang dilakukan kan harusnya dimasukkan gitu. Oh iya, Pak. Ya Berarti sekali. kalau nggak dimasukkan nggak usah. Ya. Nah jadi kemudian di sininya juga perjelas lagi ada batasan-batasan ya biar Iya, Pak. lebih valid gitu kan bahwa emang pengolahan data ini hanya diambil dari data sekunder atau data yang diambil dari kuesioner
Iya, dari kuesioner aja, Nah, Pak. gitu. Jadi diperjelas lagi. Ya, jadi statement Baha itu akan mempengaruhi juga ke dalam isi laporan ini. Sedangkan sisi lain tadi Baha bicara ada wawancara, tapi di dalam laporan nggak ada kaitannya dengan wawancara. Terus ngapain dilakukan? Gitu, Baha. Ya, kalau Iya, emang Pak. semua sumber data itu diambil dari kuesioner, Iya. gitu. Jadi nggak perlu lagi bicara ada wawancara kalau gitu. Oh iya, Pak. Ya, gitu ya. Oke, itu satu. Nah, kemudian ini sudah menjawab tujuan belum, Mbak? Kalau saya lihat tujuan di sini, tujuan Baha itu ada 3 atau 4. Itu ada di bab 3 ya kalau tidak salah. Tujuan dan manfaat. Iya, Pak. Ada berapa di situ tujuannya, manfaatnya dari penelitian ini? Ada 3 ya. Nih, saya dapat Halo, Pak. tujuannya. Halo, Baha? Baha? Baha ngelek deh ya. Ngelek bae. Baha. Halo, Pak. Iya, maaf. Ya, Deh. ngelek, ngelek bukan ngelek. Oke, Baha ada 3 ya. Nah, sekarang gini, tujuan yang pertama ini udah pasti ya. Udah, kejawab lah. Yang kedua, mengetahui apakah terjadi peningkatan jumlah pengguna e-wallet setelah pandemi COVID. Bisa ditunjukkan hasilnya, ini jawaban dari tujuan yang kedua di laporannya ada nggak? Yang menyimpulkan Ada, bahwa Pak, tadi. di halaman berapa? Bentar, Pak, saya buka dulu draft. Di halaman 40, Pak. Di situ ada peningkatan jumlah 40. Halaman 40. Oke. Halaman 40 peningkatan ya? Iya. Peningkatan penggunaan di wallet. Halaman 40. Oke. Nah, sebelum Maret 2020 PSBB pertama karena COVID ya? Iya. Sebelum Maret 2020 PSBB pertama karena COVID. Kok sama ini periode waktunya? Sebelum. Oh, itu harusnya setelah, Pak, maaf. Oke, setelah ya. Yang setelahnya yang pertama, yang bawahnya. Yang bawah. Yang baris bawah ya. Oke. Iya. Ini sumbernya dari mana? Ini hasil kuesioner, Pak. Hasil kuesioner. Iya. Oke, hasil kuesioner. 90 orang pengguna e-wallet. Tadi kalau hasil kuesioner ada berapa orang? Jadi dari 100 orang itu sebelumnya 90 orang pengguna, yang 10 bukan. Nah, setelah pandemi 98 orang menjadi pengguna, yang 2 menjadi bukan. Oke. Kalau di sini orang bisa baca nggak apa yang disampaikan oleh Baha yang barusan Baha katakan? Bisa, Pak. Di mana? Dari jumlah penggunanya kan, Pak, Betul. meningkat gitu. Betul. Tadi kan yang kuesionernya ada 100. Iya. Nah, sedangkan di sini pengguna wallet 90. Yang sebelumnya sudahnya 98. Nah, di sini ada nggak penjelasan deskripsi bahwa data ini dikaitkan dari kuesioner tadi yang 100 orang gitu. Kalau tadi kan saya dengar kan dari Baha. Iya. Ya, kalau Baha nggak menyampaikan itu saya nggak tahu nih. Itu di halaman 39-nya, Pak, ada paragraf di situ. Di halaman 39. Iya, ada paragrafnya. Oke, dari kedua diagram tersebut dapat dilihat bahwa dari ini ya.
Oke, ini penjelasannya di sini. Iya, Nah, baru di bawahnya ada tabelnya ya. iya itu jadi dari dua diagram dijadikan satu tabel untuk perbandingan. Oke. Apakah coba saya lihat yang 531, apakah Anda sudah menggunakan e-wallet sebelum Maret 2020? Oke. Apakah Anda menggunakan e-wallet saat ini? Saat ini berarti pada saat kuesioner disebar ya? Iya, Pak. Karena Oke, kuesioner disebarkan saat pandemi terjadi, Pak. betul. Tapi kan ini kan ada udah 2 tahun nih. Jadi tahun 2021 kan maksudnya Oh iya, menggunakan Pak. jadi maksudnya gini, apakah Anda menggunakan e-wallet saat ini? Saat ini berarti pada saat dia menerima kuesioner kan? Iya. Ya. Kalau yang ini kan udah jelas nih. Pertanyaannya jelas banget. Apakah Anda sudah menggunakan e-wallet sebelum Maret 2020? Gitu. Oke, apakah Anda menggunakan e-wallet saat ini? Berarti saat ini pada saat dia menerima ya, menerima kuesioner. Halo Iya, Pak. Bahar, mendengar suara Iya, saya? Pak, iya. Oke, Ya, kedengaran, Pak. oke, jadi di sini. Nah kemudian, oke, yang poin 2 udah clear. Yang tujuan nomor 3, tujuan yang ketiga, apa tuh tujuan yang ketiga tadi? Tujuan dan manfaat yang ketiga. Bentar, Pak. Bab di bab 3 ya. Nah, Iya. mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan. Nah, ini sudah diketahui belum? Faktor apa saja? Nah, ini sebenarnya faktor yang dari variabel yang tadi, Pak, yang diteliti Nah, itu. boleh di kesimpulan disampaikan nggak? Ini Oh, di terjawab nggak? kesimpulannya. Nah, jawabannya ini tersiratnya di mana nih? Mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh. Jadi, kalau saya berpikir ini nanti ada uraian, suatu kesimpulan. Jadi, ternyata faktor, ada sekian faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan menggunakan e-wallet. Nah, itu diuraikan di mana? Oh, iya, Untuk itu menjawab sebenarnya tujuan nomor 3 ini. dijelaskan lebih umum sih, Pak, di Nah, kesimpulan. Jadi yang variabel itu yang berpengaruh. ya itu harus jelas karena ini mengetahui faktor apa saja. Emang apa saja faktornya? Iya, jadi lebih kepada yang 3 tadi, yang implementasi protokol kesehatan, terus kemanfaatan e-wallet sama kemudahan e-wallet-nya itu, Pak. Nah, itu kan ada di kesimpulan tidak? Eee, Kesimpulannya apa sih kesimpulan sebetulnya? Kan ini kan harusnya Coba kan dibaca aja yang kesimpulan poin 3 itu, yang rumusan kesimpulannya ketiga apa? itu, yang oh dibaca iya, lagi Bab, coba. Ya, coba kesimpulannya apa? Terjawab nggak bentar. poin 3 ini? Di kesimpulannya, bentar, Pak. Hmm. Nah, ini di kesimpulannya. Jadi, di sini ada uraian, Pak, yang pertama. Ada persepsi pengguna mengenai kemanfaatan e-wallet, mempengaruhi implementasi protokol kesehatan, terus dipengaruhi oleh implementasi protokol kesehatan. Terus kemudian implementasi protokol kesehatan juga mempengaruhi persepsi pengguna mengenai kemudahan e-wallet. Nah, itu mereka bertiga itu mempengaruhi keputusan pengguna untuk menggunakan e-wallet kayak gitu sih, Pak. Nah, maksud saya gini, karena di sini ada statement, ada beberapa faktor, Iya, Pak. ya. Nah, ini akan lebih jelasnya di kesimpulan nanti bisa dengan menyebutkan faktor itu, faktor apa saja. Iya, Jadi Pak. hasil riset ini akhirnya mengetahui berarti ada faktor ke-1 ini, faktor kedua ini, itu loh maksud saya. Ya. Oh iya, Pak. Ya. Ya, biar si orang tahu tujuan dan manfaat dari riset ini kan salah satunya gitu untuk mengetahui faktor apa saja gitu. Iya, Pak. Nah, coba itu lebih tersurat gitu. Iya, Pak. Ya. Kata-kata faktornya biar menjawab manfaat
tujuan dan manfaat dari penelitian yang Baha lakukan tadi di poin ketiga itu, ya. Iya, Pak. Iya. Sama dengan yang tadi gitu. Yang tadi kan dari sekian ratus yang sebelum pandemi dan setelah pandemi sampai sekarang, peningkatan penggunaannya ada di situ jelas gitu. Iya, Ya. Pak. Karena tujuan akhirnya kan memang harus menjawab ya apa yang sudah dikatakan di bab 3, di bab 1. Iya. Atau khusus tadi yang bab 3 ya, bab 3 tujuan manfaat. Bab 3. Jadi artinya gini, ketika Baha melakukan penelitian ini kan ada tujuan, ada maksud. Nah, kadang setelah disajikan dalam bentuk buku atau paper seperti ini atau bentuk laporan, orang kan hanya bisa memahami dari apa yang dibaca. Gitu Iya, kan? Pak, betul. Nah, kadang orang agak sulit juga menyimpulkan, memahami kalau tidak tersurat gitu. Kalau Iya, Baha mungkin paham, karena Baha yang melakukannya gitu kan. Tapi ketika orang baca, mengetahui ini manfaat dan tujuan yang poin 3 tadi di mana gitu. Nanti maksud saya. Jadi lebih jelas lagi cara menguraikannya. Iya, Pak. Supaya orang yang membaca tahu, oh ternyata faktor ini loh, gitu kan. Ya, faktor-faktornya ada ini, faktor A, faktor B, faktor C, seperti itu, Mbak. Iya, Pak. Bisa dilengkapi lagi di kesimpulannya. Kalau emang itu dituangkan dalam kesimpulan. Iya. Nah, kemudian ini saya lihat di bawah, Mbak. Iya, Pak. Ini ada proses pakai sistem ya. Di halaman 123 nih. Hasil pengujian yang capturean itu. Halo, Pak. Ya, halaman 123 nih. Saya lihat ada 123. Ada hasil pengujian Smart PLS. Oh iya. Nah, ini bisa di-share nggak? Di-share gimana, Pak? Di-share, ditampilkan bagaimana, untuk apa sih ini, seperti apa? Oh, sebenarnya ini udah ada itu sih, Pak, di yang itu namanya, di hasil dan kesimpulan. Betul, yang di-capture ini apa sih sebetulnya? Nah, ini tuh proses waktu ngolah datanya di Smart PLS. Jadi kan untuk dapat, bentar Pak, di share screen aja. Nah, jadi untuk dapat nilai yang tadi disebutkan di hasil penelitian itu, prosesnya seperti ini gitu. Ini ada basic untuk algoritmnya dari PLS algoritma. Ada nilai PET koefisien, terus ada indirect effects tapi ini nggak dipakai. Outer loading, nah ini ada outer weight, terus latent variable. Terus ada proses yang PLS algorithm yang bagian quality kriteria, hasilnya nilainya seperti ini, ada R square, ada F square, construct reliability dan validity, terus ada discriminant validity juga, collinearity statistik atau VIF. Nah, terus proses yang lain ada bootstrapping, ini hasilnya juga sama, ada PET koefisiennya, ada total indirect effects, ada specific indirect effects, ada total effects, ada outer loading, ada outer weight. Iya, Bahan. Nah, bahannya ada di Bahan. Terus yang proses yang ketiga ada blindfolding. Jadi ada 3, Pak. Oke, cukup, Bang. Oke, siap. Nah,
Iya. Bah, ini sistemnya sudah ada ya untuk pengujian ini. Namanya Iya. Smart TLS ya. Iya. Oke. Nah, Bah sendiri terungkap nggak cara pengujiannya dengan cara ini di bab-bab sebelumnya? Halo Pak. Oke, Bah mengungkapkan bahwa Bah dalam pengujiannya menggunakan sistem ini yang di capture barusan. Iya Pak. Ya, oke. Di bab berapa Bah? Bentar Pak, saya cek dulu. Hmm. Di bab di bab 4 halaman 25. Oke, di bab 4 halaman 25. 25. Di situ terungkap ya PLS-nya. Oke. SMPLS. Oke. Menurut ini yang terakhir pertanyaan saya. Iya Pak. Menurut Nabila, Bah, Iya Pak. betul nggak sih semua kalau kita ini kan sampelnya 11 orang ya? Iya. Bisa ngejamin nggak hasil ini bahwa betul masyarakat di wilayah Bandung Raya, karena yang disoroti ini Bandung Raya, datanya juga se-Bandung Raya, ini betul-betul sesuai dengan apa yang... Halo Pak. Halo, halo, Iya Pak. ada? Iya. Oke. Ini bisa dijamin nggak hasil pengolahan data kuesioner ini bahwa hasilnya masyarakat se-Bandung Raya emang selama pandemi ini meningkat penggunaan e-walletnya? Bisa Pak. Bisa ya? Iya. Jadi dari sampel ini bisa menunjukkan bahwa bisa mengakomodir bahwa penggunaan e-wallet masyarakat se-Bandung Raya itu meningkat selama pandemi ini. Iya. Yakin ya? Yakin. Oke, siap. Mangga Pak Dandi, silakan. Oke, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak. Pasti udah ketebak kata-katanya ya, kayaknya kata-kata saya. Karena sudah banyak sama Pak Ucu, gitu. Iya Pak. Jadi Mbak ini sangat menarik penelitiannya karena mungkin saya termasuk yang harusnya diteliti juga sama Mbak. Kaitannya gara-gara pandemi memang peningkatan penggunaan e-wallet memang cukup signifikan. Walaupun sebenarnya faktornya bukan cuma karena pandemi sebenarnya ya. Karena iya Pak, betul. Termasuk istilahnya kalau zaman sekarang apa ya? Mager ya. Dengan adanya Betul. mager ini ujung-ujungnya apa-apa udahlah belanja online. Terus kadang kalau kayak contoh kemarin saya beli apa sih namanya itu kue tiaw lah apalah gitu ya. Terus lumpia basah. Sekarang pakai e-wallet semua bisa gitu. Bahkan ada cashback-nya. Itu yang menurut saya sebenarnya faktor yang mempengaruhi bukan cuma dari dua hal itu ya yang bahas gitu. Oh iya. Ya, pasti ada faktor lain gitu yang mempengaruhi itu dan saya merasakan sendiri gitu. Terutama mungkin kaitannya dengan kebermanfaatannya ya untuk zaman sekarang gitu. Nah, Baha. Halo, Baha. Lagi Baha. Iya. Dah. Putus. Baha, saya cuma nanya satu aja nih, Baha. Halo, Baha.
Alhamdulillah. Di Ciwidey hapunten eh. Sampai kemarin saya nyari bahate lemburna, ada kan kampung apa gitu, kampung Sunda banget kan, kampung Ejir apa kemarin teh, di mana? Padahal saya teh hafal Ciwidey gitu kan, saya sering ke Ciwidey. Ciwidey sebelah mana sih bahannya? Di kampung, jadi desanya desa Ciwidey, Padan. Desa Ciwidey, terus kampungnya tuh kampung apa sih, Kamaritiku saya tuh coba sih, saya asa belum saya sering bolak-balik di daerah eta kan, dia di daerah-daerah Pasir Jambu. Jauh juga dia bolak-balik ke tempat kerja. Oh, kerja di Cicahe. Jerah gitu, Wah, luar biasa. tapi kene aya hubungan sareng eta. Lanjut Padan, mangga. Lanjut ya, Mbak. Pertanyaan saya satu aja yang simpel, kan memang Mbak meneliti ini. Kenapa Mbak memutuskan menggunakan metode TAM? Harusnya Mbak bisa jawab langsung. Oh, metode TAM. Karena metode TAM itu kan penerimaan terhadap sebuah teknologi itu. Jadi ini kan saya tuh menelitinya dari implementasi protokol kesehatan. Nah, itu kenapa masyarakat di kala pandemi ini memutuskannya menggunakan e-wallet gitu. Jadi penerimaan pengguna terhadap e-wallet lebih ke itu ya, Pak. Berarti kebalik tadi harusnya ya. Jadi yang diteliti Mbak itu sebenarnya implementasi protokol kesehatan atau e-walletnya nih? E-walletnya. Kebalik Jadi tadi kayaknya ya. Implementasi untuk menggunakan e-wallet, Pak. Berarti e-walletnya kan diteliti ya? Iya. Ya, sedangkan protokol kesehatan itu lebih ke arah salah satu faktornya ya kan? Iya, faktor dari TAM itu variable. Benar. Faktor dari TAM. Faktor eksternal. Betul Pak Dan. Jadi e-walletnya itu sebagai dependensi yang mempengaruhinya. Kemana nih? Halo, Bah. Lobang ngeleg sidang. Ternyata ting wah, aduh, subhanallah. Aduh, Gusti. Kabel. Ya lanjut. Oke, Bah. Ya lanjut. Oke, Bah, untuk revisi lainnya itu saya simpen di form revisi saja. Nanti Bah baca saja. Kalau ada yang tidak dipahami nanti tanya langsung ke saya ya. Karena kalau ditanyakan semua, baik, ntar ngelag lagi ya. Cukup saja dari saya, para. Iya, maaf. Mangga, Assalamualaikum. Bener ya Padan pun hubungan. Lanjut Padan tenang. Ngelag sampai jam 12 kan ya. Oce, anu sana Oce. Oce masih di mute. Udah cukup. Oke, jadi nanti revisinya dikirim ke grup WA ya. Bah, itu inputan Pak Ujo luar biasa ya. Terus terang di SI ini orang yang saya hormati urusan kualitatif itu Pak Ujo. Terus ya. Oh iya. Halo. Serius. Ya. Jadi terus terang di SI ini banyak orang teknologi sebenarnya, termasuk Bapak. Ya, Bapak ini orang teknologi sebenarnya. Gara-gara STILU aja dia rada kualitatif. Perasaan Pak Ujo bicara itu persis kayak pembimbing saya barusan tuh. Itu banyak tercerahkan sebenarnya semenjak STILU ini, karena STILU ini saya banyak berkaitan dengan kualitatif ya. Jadi bagaimana suatu kuantitatif itu menjadi nonsen Bah kalau you nggak bikin menjadi kualitatif yang bisa dibaca oleh semua orang ya. Jadi itu poin besar banget tadi dari Pak Ujo ya. Sebenarnya iya, Pak, betul. Di kesimpulan poin 3 itu sebenarnya udah menjawab rumusan, cuma hanya Bapak yang bahu bisa baca gitu ya. Yuk sederhananya ya supaya bisa dibaca oleh semua orang. Itu Pak Ujo poinnya besar banget gitu. Kemudian yang tadi Bah bilang, jadi faktornya ini, nah itu you bikin jadi kualitatif deskriptif ya. Memang yang paling sulit dari orang-orang kuantitatif itu seperti itu sebenarnya, menerjemahkan angka menjadi bahasa sederhana yang bisa dipahami banyak pihak. Oke, Bah, kita tadi ya
dari Pak Ucu, inputannya luar biasa. Pak Dani catatannya juga luar Iya, biasa. Sebenarnya Pak Dani itu catatannya luar biasa terakhir tuh. Sebenarnya poinnya besar banget gitu. Jadi sebenarnya yang kita teliti ini sebenarnya e-walletnya sebenarnya. Memang e-walletnya ini yang menjadi dependensinya kan bener ya, Iya, dependensinya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor iya. yang memang bener kata Pak Dani, faktor pengguna e-wallet itu banyak. Cuma kan in case kita bikin batasan hanya di di COVID aja ya. Jadi penelitian Baha ini udah luar biasa ya, hari ini benar-benar mantap ya. Ada Pak Ucu, ada Pak Dani, dan Bapak Ya, secara pribadi mensarankan Nabila buat S2. Ya, harus pokok nama. Harus oke. harus percaya sama Bapak. Percaya sama Bapak ya. Percaya sama Bapak. Ini Iya, harus amin. S2, harus S2. Ini masalah penelitiannya udah diketar di kelas S2 sebenarnya ya, di kelas S2 gitu ya. Bahkan S3 aja banyak yang nggak bisa ya urusan kayak gini. Cuma kelemahan You adalah satu, benar kata Pak Ucu tadi, mengkualitatif deskriptifkannya. Nah itu bahasa kerennya maksudnya. Nah itu ya. Oh, Jadi, angka-angka oh itu iya, yang Pak. di kesimpulan, coba gunakan bahasa yang lebih tidak semua orang bisa baca data statistik masalahnya ya, apalagi PLS gitu kan. Iya, betul, Pak. Boro-boro PLS, regresi aja orang banyak yang ngerti ya gitu ya, apalagi SEM PLS gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Makasih banyak nih Baha, Pak Ucu, Pak Dani atas komentarnya luar biasa. Mbak, Iya, ini Pak. kita Iya. di terakhir Bapak minta komentar dari Baha ya, karena ini memang budaya di kita ya. Jadi kira-kira selama kuliah di Widya Tama, apa saran-sarannya, apa curhatnya, apapun tak tampung deh. Bapak belum kirim ya itunya formnya ya. Tak kirim nanti ya. Tapi Oh sok iya, Pak. diverbalkan dulu. Kira-kira apa inputan buat kami di prodi, buat di fakultas, buat di university ya, buat kebaikan kita semua. Terus terang Bapak secara pribadi sangat mengapresiasi skripsi Baha ini, benar-benar memberikan apa ya, nilai-nilai buat teman-teman bahwa kita tuh harus bisa mencapai penelitian-penelitian yang sebenarnya bisa kita capai ya. Jadi penelitian-penelitian kayak Baha ini memang harusnya bisa lebih capai lagi. Walaupun sebenarnya dari sudut keyakinan sebenarnya Bapak juga kurang yakin ya Pak Ucu ya. Masalahnya kurang yakin ya sebenarnya. Ini dia pakai purposive sampling Pak Ucu. Jadi purposive sampling ya maksudnya ya diambil data tuh kira-kira mirip-mirip lah. Tidak lucu aja bisa Bandung 100 jalmi ya, itu kan tidak representatif Ya, sebenarnya ya. Gitu. Jadi kalau you mau pakai serius ya berarti kudu pakai rumus solvin sebutnya gitu kan, supaya dapetin minimalnya. Tapi yang Bapak hargain buat kelas S1 ya minimal aya data nawe heula gitu tak ya. Mau campur apa setiap selalu. Siap. Oke, sok monggo sarannya Baha, sok mangga. Baha kemana deh ya? Baha, halo. halo, Pak. Ya silakan saran-saran gimana? Pakai HP dulu aja ya, Pak. Iya, siap. Makanya Pak Dani, Bah. Saya Iya, Pak. mau pindah channel dulu ke Meet sebelah, ada rapat. Jadi mohon pamit Oh, duluan. Iya, mohon. Ya, itu berita acara sudah saya kirim. Halo, Pak. Iya, Pak. Berita acara sudah saya kirim, Pak, ke Betul. WA barusan berita acara. Tangani. Nanti mungkin beres rapat saya akan kirim revisian Baha ke grup WA. Ya, Baha. Oke. Nanti nilai saya kirim ke email prodi. Oh, siap, Pak. Iya. Maka Pak Dani, Rae, nuhun. Mohon, Pak. Mohon, enggak. Siap. Assalamualaikum, sehat selalu, Bah ya. Ya, Bang, ya, lagi ya. Sehat selalu. Ya, Pak, maaf, Pak. Ya, amin. Terima kasih. Ya, sok Baha, for the last, apa you punya saran buat prodi, Bang, ada Bapak prodi juga, buat fakultas, Ya, buat Bapak universitas. Curhatnya aja lah, apa kira-kira sok, supaya kita punya inputan. Sebenarnya mah pengen inputnya ini, Pak. Jadi kan kita tuh kalau kelas karyawan banyak kuliah online tuh, Pak. Apalagi pas masa pandemi Iya. gini. Nah, Iya. berharap tuh kalau kuliah online ada video dari dosen lah gitu, Pak. Jadi kita juga bisa maksudnya ngerti gimana dosen menyampaikan ke kita. Walaupun itu tuh nggak sepenuhnya tentang materi, tapi kita kan kadang pengen tahu
kayak dosen nge-share kayak pengalaman beliau gitu gimana. Jadi pengen tahu itu sih, Pak. Jadi pengen dengar langsung dari dosennya. Kalau materinya cuma tertulis doang kan ya tertulis ya kayak gitu gitu. Tapi kita tuh pengen dengar dari dosennya langsung gitu, Pak. Oke. Ada yang lain? Udah sih paling penting itu aja. Oke. Udah pernah ngecek channel YouTube Bapak kan? Oh, belum, Pak. Like dan subscribe dong. Oh iya. Subscribe dong. Wah, ini mah Mimi tidak subscribe. Wah, nanti, Oh, Pak. paham masalahnya. Iya. Iya. Oke. Nggak ada yang lain? Curhat yang lain nggak ada? Ah, Nggak ada, Pak. Itu aja. akademik susah apa? Keuangan segala macam. Nggak ada? Enggak lah, itu mah biasalah umum. Biasalah ya umum ya. Iya. Asik. Ini keren ini kalau ketemu GM Padan. GM-nya Kartika nih. Insya Allah. Amin, ya Allah, amin, Pak. Ya. Ya Baha, ini pas ya. Udah satu jam setengah. Ini udah 10:30. Kita harusnya closing sebelum 10:30. Pak Ucu barusan udah, karena memang ada rapat nanti 10:30. Jadi Bapak closing nih sidangnya. Saya belum nanya Pak Ucu tadi ya, lupa. Insya Allah lulus ya. Insya Allah lulus. Padan lulus, Padan. Lulus insya Allah. Insya Allah lulus ya. Insya Allah lulus lah ya. Ini kualitas penelitiannya Bapak pribadi saya kasih Q1 ya gitu ya. Saya kasih Q1. Tidak semua Makasih, mahasiswa bisa mencapai penelitian kayak Bah. Terus terang Bapak ya. Ini tidak semua ya. Ini baru penelitian sebenarnya ya. Tapi kan tiap anak punya kemampuan beda-beda ya. Iya, betul, Saya nggak Pak. bisa nyamain kamu dengan Deindra, nggak bisa ya. Karena masalahnya semua punya apa ya sumber daya yang berbeda ya. Bahap mampu mencapai ke situ, tapi kan tidak semua orang mampu mencapai yang Bahap capai ya. Jadi kita harus saling memahami lah penelitian apapun karena tiap orang punya capability yang berbeda. Padahal ayah anu bade disampaikan ini sanes Cukup Om, cukup. Ya, Masukan kira-kira Bah gitu, udah Bah. dicatat. Tuh, Mbak udah dicatat di WA. Tolong Mbak cepet ya, jangan dilama-lama ya. Lojik Bapak mah nutip padani jeung Pak Ucu mah saminggon ge beres insya Allah. Sehari lah. Yang padani mah kamu mah sehari beres itu. Sehari lah. Wah, ka mana deui itu subhanallah jaringan lup. Allahu Akbar. Bah, kamu tuh lagi di Ciwidey posisinya? Iya. Oh, di Ciwidey ya Ini di subhanallah. Ciwidey sebelah mananya Bah? Di Ciwidey Pak masih deket itu Masjid Agung. Oh, dekatnya masih Desa dekat. Ciwidey ya, masuknya ya. Desa Ciwidey. Ya sinyal sih masih Ciwidey. Masih 4G di situ mah sinyalnya. Masih 4G Padan. Iya. Belum nyampe ke Gunung Tilu atau ke mana. Kalau ke atas sudah nggak ada sama sekali, Pak. Bapak di Soreang, Pak. Insya Allah lah ya. Sama-sama orang Bandung Selatan. Iya. Oke, hatur nuhun Padan. Saya tutup ya sidangnya, Bah ya. Selamat. Yudisiumnya udah lulus insya Allah. Tinggal perbaikannya secepatnya, Mbak. Kamu bintang ke pokoknya maksimal cek badannya menu padani masa hari beres. Ini juga saya kurangin nih. Setelah saya baca ulang ada beberapa yang ini saya kurangin lah. Tuh. Ya. Oh, terima kasih, Pak. Ya, ini disesuaikan sama batasan soalnya. Oh iya. Harunya Padan. Iya. Berdarah-darah ngerjakeunna Padan. Saya hafal bisa nih berdarah-darah asli Padan. Berdarah-darah pokoknya. Banyak hal yang dia pelajari ya. Ya, hatur nuhun sadayana Padani Bah ya, saya tutup sidangnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Padan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pas pisan. Waalaikumsalam. Masuk. Ini ya. Ya, Pak. Perbaikannya ya, berarti ya tinggal ditunggu ya. Insya Allah lah beres ya gitu. Amin. S2 Bah. Kalau mampu ya. Sok di Iya, dosen. Pak. Amin. Bah ini apa? Saya duluan ya. Iya, Pak. Ya, mohon mangga. Tadi di close duluan nih. Yo, assalamualaikum. Duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya.
Ya udah, gitu aja kok, Baha. Ya, ada Ya, istilahnya yang makasih namanya Pak. penelitian. Sebenarnya pengujinya memang penguji yang tepat ya. Jadi Pak Ucu itu satu-satunya penguji yang paling tepat untuk urusan Baha. Sebenarnya buat saat ini sebenarnya ya. Ya Karena Pak. kalau yang berkait kan teknologi oriented ya gitu kan. Iya, Jarang di kita yang kuantitatif kualitatif oriented ya gitu ya. Jadi jarang banget ya gitu. iya Pak. Biar beliau memang nggak paham urusan PLS sih, tapi minimal yang berkaitan dengan penelitian kualitatif kuantitatif dia paham sih artinya gitu. Ya gitu bahaya memang Bapak abah yang bakal selama itu hampir sejam setengah gitu gitu dari jam 9 ya. Kira Banyak kita bakal ngeliknya Pak. ini kunaon eta laptop teh. Bapak teh Iya kemarin tuh Pak. tadinya kita mau kenapa? Nggak dicoba dulu, jarang dipakai apa? Jarang, tapi biasanya kalau dulu suka dipakai bimbingan sama Bu Siti lancar Pak. Ya meren. Lagi ujian lah ya, Pak ya. Iya. Mbak, Bapak gitu ya. Selamat. Aing Bapak nunggu kabarnya aja lah. Dah kalau dari Bapak mah urusannya selesai. Insya Allah nilainya baik. Nanti dari Bapak sih ada nilai ya. Nanti Bapak langsung serahin ke Bu Devita. Insya Allah nilainya 100 lah ya. Nggak Bapak Amin. kurangin Makasih pun. Pak. Ya, nggak, Pak. Pokoknya ini harus A. Pokoknya harus A ya. Harus A Iya, pokoknya nilainya. Dan Bapak berharap sih nilai dari Pak Uci dan Pak Dani insya Allah nilainya bagus juga. iya Pak. Ya selamat Pak. Ya ada penelitian mah kebahagiaan buat diri sendiri ya. Iya Pak, Masalah betul. benar bahasa serius ya. Bapak tuh penelitian buat kebahagiaan buat diri sendiri masalahnya. Kalau kita orientednya lulus mah udah banyak yang lulus dengan hal yang sederhana juga. Gitu ya. Bahama Iya Pak. termasuk yang super kompleks gitu ya. Sukses Bapak. Bapak pamit ya. Iya Pak, makasih Pak. Makasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Mana sih Dede? Udah beres. Udah. Cuma ke dapur. Kenapa? Kita kan lagi lagi masak kayak Asuh. Hei, airnya penuh. Kayaknya Mas. Tapi dia tuh lebih apa sih masalah? Tadi suara motor siapa? Sound cuci? Masih. Dede. Tadi ya, si kakak bilang, wah kamu harus S2. Kamu harus jadi dosen. Tebar, penelitian kamu sama S2 ya. S2 ya, S2. Si ibu kemana? Aku pengen foto sama si Dede. Kan si Dede. Gak dikirim ke mama. pegang sini lihat 1, 2, 3
sambil minum susu Dede. Ke tangan. Betul gini. 1, 2, 3. Dah beres, alhamdulillah. Zion Pak Ucu pertanyaannya Dari Pak itu yang satu lagi. Kamu duduk dulu. Makanan udah datang. Ayo mau bikin ada kursi roja. Kurang makannya. Terus ya pemirsa, jadi lapar dan pengen ikutan makan. Dede. Hei. Hentikan siklusnya dengan Head and Shoulders. Berbagai basah, gatal dan apot kelam. Head and Shoulders. Saya bekerja diam, dulu dia alami kebas, kesembuhan. Dia lebih efektif. Efektif dapat digunakan karena kurang vitamin B neurotropin. Anak pahlawan. Baru buatan kamu waktu coba tunjukin gimana cara masak Oreo. Diputar. Gila. Diterusin. Baru Oreo Crush coklatnya. Beli pilihan jagoan lo ongkir. Di Bukalapak ada ongkir 100.000 kali. Beli semua dari rumah biar makin murah. Kesehatan aman, dompet pun nyaman. Bukalapak pilihan jagoan. Cita tuh. Berasal dari bibit unggul pilihan yang ditanam oleh para petani lokal, hasilkan kentang asli terbaik. Yang buat Citato jadi berasa banget enaknya. Rambut kebal, ini senjata rahasia lawan rambut rontok. Multivitamin yang bantu cegah rambut rontok. Rambut kebal, ya rambut kebal. Bobo. Bude. Kirimin ke grup ya, Grup apa? grup family, grup anakku. Bobo sayang, kamu matanya udah kayak gitu? Belum doang. Tulisin alhamdulillah beres. Beres sidang. Beres sidang. Alhamdulillah beres gitu doang Bu. Enggak pakai sidang. Enggak. Pakai emot. Bebas. Bebas.
Alhamdulillah beres bebas itu. Kamu mah ih. Lihat dulu ini daripada nih dikasih apa efisiennya masih banyak tiba-tiba murudul. Terus masih harus direvisi. Keren udah nggak usah. Ya kalau sempurna banget mah ya nggak usah. Aku tuh bikinnya banyak tabel sama diagramnya, tulisannya kurang, Dia harus nama tulisannya. jadi harus dijelasin gitu. Oh, Kan dibilang sama dosennya, mungkin kalau kamu atau saya yang baca ini ngerti gitu, kamu Paraya juga ngerti, tapi kan orang lain yang baca belum tentu paham, jadi harus tetap dikasih penjelasan. Oh iya Pak. Ini adalah silakan ke mall dan toko elektronik A, B, C, dan D itu pasti namanya beda-beda. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kamu pernah nggak sih nanya yang punyanya ini siapa? Dan kalau kamu tahu yang punyanya adalah cuma satu pemilik yang sama disebut dengan buying behavior, yaitu orang Indonesia yang suka membanding-bandingin harga asli dan toko sebelah. Padahal harganya itu semua sama. Karena kamu butuh beli di toko yang sama. Dan hasilnya adalah ketika kamu ke mall dan toko elektronik A, B, C, dan D itu pasti